Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum bi kasratin qauli la ilaha illallah. Allahumma ta'ala nabi fudwil arifin. Allahumma ta'ala nabi fudwil arifin. Allahumma ta'ala nabi fudwil arifin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sultan Awliya Syekh Muhammad Abdul Rasul Al-Maslul Al-Qadiri An-Naksabandi Kamil Mukamil Al-Istiqomah, yang kami cintai dan hormati, para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah yang saya hormati dan kita cintai, para kiai, para ustaz, para ikhwan wal akhwat, khususan pribumi Sohibul Bait, Bapak Pria atau Bapak Sulistyo Chandra Gunawan, yang telah memfasilitasi kita semua untuk beribadah, berzikir kepada Allah pada hari ini, pagi ini. Zikir zahar, zikir hofi, khotaman, dan zikr solihin atau manakibah. Zikr solihin kafaratu anizunubi wa inda zikr solihin tanjul rahmah wa tahsulul barokah. Barang siapa yang mengadakan dan menghadiri manakib, maka aku ketahuan atau pernyataan Rasulullah, maka akan diampuni semua dosa yang besar, apalagi yang kecil. Dosa yang terasa, apalagi yang tidak terasa. Tanjul rahmah wa tahsulul barokah, akan mendapatkan rahmat dan diturunkan barokah, mendapat karunia barokah. Kita semua, khusus Sohibul Bait, untuk itu mari kita doakan Sohibul Bait Bapak Mayor Sulistyo Chandra Gunawan ditambah-tambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barokah, disehatkan dan barokahnya, dipanjangkan umur serta barokahnya. Barokati wal karamati Asyadi Syekh Sultan Awliya Syekh Muhammad Abdul Rasul Al-Maslul. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga bagi kita semua yang hadir di majelis ini, majelis atau madrasah As-Sahid, semua dihasilkan segala maksud dan tujuannya, dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan dikabul cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakati wal karamati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sebelumnya saya mengucapkan sangat teramat banyak terima kasih kepada sahabat saya Bapak Ustaz Basri yang telah dititipi oleh Abah sebuah nama As-Sahid. Jadi Dadeng Abdul Qadir As-Sahid Jailani. Ketika saya mengatakan kumaha Abah datang langsung merangkul dan menyetujui. Itulah dari Abah. Dan hakikatnya As-Sahid kita semua. As-Sahid dua makna, mengandung dua makna, dua arti, yaitu berjuang dan menyaksi. Berjuang untuk menyaksi. Menyaksi siapa? Menyaksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyaksi guru agung kita Sultan Aulia Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Mas'ud. Melihat, menyaksi dengan basyiroh, dengan mata hati. Percuma kita punya guru, tidak bisa melihat siapa guru kita. Makanya ikut saja bersama yang menyaksi, pasti akan sama-sama menyaksi. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat saya para hadirin di mana wahrat rahimakumullah. As-Sahid Bekasi pimpinan Bapak Abiyah. Abah mengasih nama Abiyah. Saya tanya, apa nama maknanya? Abiyah itu api aus. Jadi apinya apa? Apinya mursyid, apinya agama dan negara. Iman bahwa terimakumullah, bulan ini yang biasa umat Islam di seluruh dunia merayakan kelahiran Muhammad bin Abdullah. Kalau kita memperingati Muhammad Rasulullah, kok beda? Muhammad Abdullah itu, Muhammad bin Abdullah itu memperingati kelahiran fisiknya, sedangkan Muhammad Rasulullah memperingati ilmunya. Ya. Pada bulan Rabiul Awal atau biasa kita sebut bulan Maulid, bulan Mulud, bulan dilahirkannya gitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan ketiga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Masehinya tanggal 20 April 471 Masehi. Kebetulan tidak ada yang kebetulan. Ya. Jadi Allah menurunkan, Allah membangkitkan, Allah melahirkan Muhammadur Rasulullah itu tidak kebetulan pada tanggal 12. Jadi yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kalimat 12. La ilaha illallah. Jam berapa Rasulullah SAW dilahirkan? Pada waktu matahari tepat ada di ufuk. Jam 12. Menyatakan bahwa aku, kata Allah seolah-olah seperti itu, aku melahirkan kalimat la ilaha illallah. Terus di bulan ketiga, bulan Rabiul Awal, Muharram, Safar, Mulud atau Rabiul Awal, bulan ketiga, bulan raga, nyawa, rasa, ya, ruhnya, ruh sultani, ruh rohani, ruh kudsi, ruh jismani, ruh rohani, ruh sultani. Ilmunya fikih, usuluddin, tasawuf.
ajarannya syariat, tarekat, hakikat. 3. Di bulan Masyahi, tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 20 bulan April, untuk menubuhkan kalimat tauhid. Ya kan? Tauhid 20. Idambang ko muhalafatul lil hawadisi sampai mutaka 5. 20 itu kalimat la ilaha illallah juga. Ya. Bulan berapa? Bulan Opat. Berarti syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Semua 4. Ya. Jadi untuk menurunkan itu Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulannya bulan apa? Tahunnya 471 Masehi. 471 12. Kebetulan tidak ada yang kebetulan. Kalau kita mengatakan kebetulan bersama dengan mengakui tidak ada Allah. Karena Allah adalah pasti, bukan mungkin, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Allah melahirkan, membangkitkan yang Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk melahirkan kalimat tauhid, kalimat 12 la ilaha illallah. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Tapi sebelumnya Rasulullah SAW menyatakan, aku dibangkitkan, aku dibangkitkan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, supaya akhlak manusia ini sempurna, utama, ya, beradab. Karena pada waktu itu manusia tidak beradab. Supaya dunia mencapai menjadi peradaban dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Muhammadur Rasulullah di muka bumi ini melalui rahimnya Siti Aminah, yang bapaknya yaitu Abdullah. Ya. Jadi yang paling utama makhluk manusia di dunia ini adalah akhlaknya. Orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hebat, yang bagus, yang elok, yang indah, akhlaknya. Akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, akhlak kepada alam sekitarnya. Manusia berakhlak kepada orang tua, kepada mertua, kepada kakak, adik, bibi, paman, dan lain sebagainya. Itu ada etikanya, ada akhlaknya. Ya. Manusia, walaupun manusia tersebut ibadahnya rajin, zikirnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, akhlaknya jelek, tetap fitnah, kalau neraka, masuk neraka, jauh bersama. Yang paling dekat kepada Allah adalah yang beradab, yang beretika. Khususnya kita di Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah sangat mengutamakan akhlak. Kita berguru kepada Tuhan Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Maslul, tidak begitu langsung kepada beliau, kepada yang ikut, kepada yang ikut, kepada yang lurus. Kalau Abang Nasir ikut siapa? Abia ikut siapa? Ikut saya. Saya ikut Abah Aus. Jadi kalau bahasa Sunda marabah dan seorang Abah bertahap. Manajemennya seperti itu, aturannya seperti itu. Oh, jangan aja langsung tidak beradab, langsung kepada saya atau langsung kepada Abah Gawas. Bagaimana? Tidak beradab.
tidak diterima. Karena amalia itu yang diterima adalah adabnya, bukan semata-mata amaliyahnya. Ya, kita mau zikir aja beradab. Sebelum berzikir apa dulu? Menghadap dulu kepada Allah baru lalu Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin. Tidak langsung la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ya, terus silaturahim lagi kepada kanjeng Nabi. Allahumma sholli baru la ilaha illallah dengan berlandaskan ilahi anta maksudi warido kama tubiatini mahabataka wa mahri. Beradab. Wiridnya pun beradab, tidak langsung ujuk-ujuk anu gitu kan? Tidak. Itu ajaran yang sangat teramat indah akhlaknya. Gitu ya. Nah, kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami. Kata Nabi, innama buistu li utamima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada pohon-pohonan, akhlak kepada alam sekitarnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kalimat zikrullah. Karena Muhammad SAW disuruh masuk ke Gua Hira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 11 tahun lama. 11 tahun apa? Kita tidak 11 tahun. Pengen datang, si Abang dari mana? Dari Jatimulya. Datang ke sini. Langsung dapat, tidak 11. Nabi Muhammad mau masuk Gua Hira apa? Banyak kerikil, banyak duri, banyak mau, banyak ular buas, banyak binatang buas masuk. 11 tahun. Meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha, meninggalkan manusia, saudara dan lain sebagainya untuk kepentingan umatnya. Maka selama 11 tahun pas menginjak mau masuk ke bulan atau tahun ke-12, Allah mengutus malaikat zikir membawakan menu istimewa untuk umatnya di masa yang sekarang ini. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi. Sebutkan nama Tuhanmu di dalam jiwamu. Ma'ana biqori. Saya tidak bisa baca. Suruh baca, tulisannya tidak dibawa. Ya mau baca apa? Bukan Muhammad. Bodoh. Muhammad itu super pintar. Enggak bakalan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Rasulullah bodoh. Bata. Cerdas, super pintar. Ya. Super kaya, super ganteng, dan pokoknya pilihan. Kata Yahudi, Muhammad itu fakir miskin. Kalau ada supaya naon umatnya menurutkan fakir miskin. Kaya udah anak ontan lagi miliaran. Ya, disebut ke orang Yahudi menyesatkan kita supaya kita jadi orang yang juhud pabeliut gitu. Tajid gitu. Supaya Islam itu jatuh turunan Nabi mengikuti Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca nama Tuhanmu di dalam jiwamu. Khalaq itu jiwa. Maknanya jiwa. Maknanya itu. Ya Muhammad gumid ainaika wasil sabar. Terus pejamkan matamu. Terus rapatkan bibirmu. Tundukkan kepalamu. Qul ismudzar fi qalbika. Baru Islam. Muhammad baru Islam.
Islam setelah 11 tahun di Guha. Jadi Islam itu di Muhammadnya ada. Di Muhammadnya begitu ditalkin oleh siapa? Langsung nggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, karena ada Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala beretika, beradab kepada Jibril. Lu aja ke sana, talkin Muhammad. Oleh ya, Muhammad baru talkin kepada istrinya Khadijah, kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sampai sekarang ke Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Masyhur Al-Qori Naksabandi. Itulah oleh-oleh dari Guha Hiro selama 11 tahun. Semua orang munafik dibilang tidak ada dari sananya talqin. Ya, orang munafik yang mengatakan tidak ada di sananya talqin, tidak ada di sananya dikirhol, ke sananya juga belum. Tidak ada zaman nabinya. Ditanya berapa tahun lu usia? 50 tahun. Jadi banyak ke sini berapa? 1600 tahunan kurang lebih. Mengatakan dari nabinya tidak ada. Kalau lu hidup zaman Kanjeng Nabi percaya. Ya. Jadi la talqin la Islam. Nabi Adam ditalqin, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Musa, sampai Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditalqin sampai ke Syekh Muhammad Abdul Qasim, ditalqin semua. Jadi Islam itu bukan Nabi Muhammad juga talqinan, bukan turunan. Alhamdulillah kita masukkan benar-benar Islam. Inna dinawahil Islam, sesungguhnya agama Allah itu agama Islam. Kalau tidak ditalqin tidak Islam. Jadi yang tidak ditalqin belum Islam. Kata siapa? Paman saroha sodrahu lil Islam fahuwa ala nuri mirobih. Barang siapa orang yang telah dibukakan dadanya untuk masuk Islam, dia telah masuk kepada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dibuka dada? Ditalqin. Apa man saroha sodrahu lil Islam doa. Barang siapa yang telah dibukakan dadanya, dibelek dadanya oleh guru mursyid, bukan dibelek pakai pisau, dibelek pakai la ilaha illallah. Ya. Surat Al-Ahzab kalau misalnya ayat 22. Faman sarwa sadrahu Islam fahuwa ala nuri mir rabbih, maka dia masuk ke cahayanya Allah Subhanahu. Kalau tidak ditalqin, kalau tidak masuk cahayanya kepada masuk cahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boy, gelap kita. Tidak ada tujuan. Begitu keluar dari raga ini, kalau tidak ditalqin, gelap. Mau kemana ya? Gelap. Tidak seperti ini. Gelap kita. Gelapnya di alam dunia ini. Beribu-ribu gelap keluar dari ini kalau tidak ditalqin. Mau sesat, mau tidak sesat gimana? Wafi dunia anak itu gelap, buta, tidak kelihatan apapun. Bahwa akhirati ama wa adoru sabila. Di dunia tidak melihat Allah, gelap, tidak melihat Allah, tidak mengenal Allah, yaitu gelap. Di akhirat pun tidak akan wa adoru sabila, maka akan sesat di jalan. Kita mah sudah bisa melihat ru'yatullah di dunia yang ini, melihat Allah di dunia ini dengan mata hati. Itu sama dengan melihat. Kalau yang tidak begitu tidak melihat. Betul? Tidak akan sesat. Kata Abah, serugi-ruginya, sejelek-jeleknya orang yang telah menerima talqin zikir dari mursyidnya, ya, matinya tidak akan disekarat, tidak akan sekarat, tidak akan ketemu dengan malakal maut, tidak akan sukaro. Karena apa? Kita ikut sama yang bersama Allah.
tidak akan langsung aja. Maka dari itu kita zikirnya harus benar-benar berzikir seperti yang dicontohkan oleh guru, oleh pembina. Yang tegas, yang keras, yang jelas. La ilaha illallah. Balik lagi berjamaah. Jangan kencang suara punya Allah ini. Kalimat punya Allah. Ya. Naudzubillah. La ilaha illallah. Apabila kita ikut aturan, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, zikir pukulannya yang keras, dia yang kencang, ya kan, suara yang keras, ya kan, guru yang sempurna, maka kembali kepada Allah seperti laksana jet, itu keluar jet, la ilaha illallah. Sarua jeung jelema kurang nyatu. So di Purwakarta ka Bekasi leumpang kakaraya. Tapi kalau dengan benar-benar ya yang dimetodekan oleh guru kita laksanakan la ilaha illallah. Begitu keluar dari di hadapan Allah Subhanahu tengah emosi. Tengah gawekeun emosi. Ya, kamu nak lalai ke mana ki? Lalai karena dikir, lalai karena mohon apa? Di lupa apa dikir? Beriku masih dialungkan begitu keluar daripada kontrakan ini. Ya, untuk itu kita mesti dari tahun ini kita awali dengan perbanyak dikir. Tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin supaya barang siapa yang tahun kemarin dengan tahun ini sama, dia tertipu. Barang siapa tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, terkutuk. Tapi barang siapa tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, beruntung. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran la'alakum. Hei orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Pasti kita jadi orang yang beruntung. Pasti kalian jadi orang yang zikir itu untuk siapa? Untuk keberuntungan kita. Kata Abah. Zikir sing banyak. Ya. Pertama sing banyak. Manakim sing banyak. Riyadoh yang banyak. Yang mulai yang rajin. Istis yang rajin, ya isrok, istiadah, istianah, istihoroh yang rajin. Ibarat makanan semua, terus dimakan sama kita. Yang kenyang siapa? Kita. Yang sehat? Kita. Karena zikir itu, zikir jahar, zikir khofi, khotaman manakib itu penuh, itu makanan, ruh, makanan bagi ruh, bukan jasad saja yang harus minum, harus makan buah-buahan, sayuran, susu, nasi, air dan lain sebagainya. Ruh pun harus beberapa macam makanan. Dikir jahar, dikir hobi, khotaman manakib 4 sempurna. Riyadhah 4 sehat, 5 sempurna. La riyadhah la ahli thariq, la riyadhah la ahli tasawuf. Karena mengejar rasa, mengejar tingkatan ruh tersebut harus dengan mujahadah, dengan riyadhah. Makanya terus banyak datang ke pembina. Pembina mah 24 jam, wakil talqin masa 10 menit tugasnya. Tapi pembina 24 jam standby. Atau bisa dipinta. Karena tahun dan anu punya yang minta, bukan punya yang dipinta. Ya. Jadi asahid Bekasi, asahid Purwakarta satu. Kita harus beda dalam akhlak, beda dalam amalia. Ya, yang banyak yang
berkualitas. Nah, demi apa? Demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi kata Allah menyuruh pada saya gitu, kayak Iwan, kalau ingin bahagia, sholat tasbih saja sekali, 1 jam sekali. Sholat tasbih, dikir 1 jam sekali tasbih, dikir 1 jam, nikmat. Ada yang disuruh angkat tangan, gitu ya. Jadi untuk apa? Demi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Terutama ya adalah kembali lagi kepada azab ya, kepada Adam. Malaikat atau rajanya malaikat saja tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menurut kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud kepada Nabi Adam SAW, itu berarti tidak beradab, tidak mau mengikuti, tidak ibad kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau ikut kepada yang ikut, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dari raja malaikat turun drastis jadi izazilana Allah. Itulah pentingnya ya. Jangan langsung ke sini. Ini juga tidak langsung ke sana, ke sini dulu. Itulah adab, itulah akhlak. Kalau kita, walaupun kita bikin banyak keribuan ya, orang ini langsung ke sana, tidak beradab, dikutuk, jadi izazil, jadi rajanya iblis dari raja malaikat yang seharusnya mentalkin ya, mentalkin Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro itu izazil, rajanya malaikat, karena sudah dipecat, tidak ada, tidak sujud kepada Adam. Maka yang nalkin siapa? Allah, Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril. Karena sudah di Nabi Adam juga harusnya tadinya ditalkin oleh Ijazil, karena sudah dipercaya Allah turun sendiri. Kalau Adam mirabi kalimatin pataba alaih, ditalkin Nabi Adam alaihissalam, maka Adam sampai lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tabak sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga kalau ditalkin pasti kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berzikir tapi tidak memurnikan, mengindahkan akhlak, itu bikinnya tidak sampai. Karena akibat zikri samin sholat, di antaranya islahul akhlak, baik budi pekertinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan zikir di Gua Hiro, menurunkan zikir jahar sewaktu kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj, Isra Mi'raj, itu untuk menyempurnakan akhlak, untuk islahul akhlak. Tapi anaknya masih bejat, kamana dikirna ngeplos ka iblis ada jadi batin orang semua, gitu kan? Semoga kita semua selalu istiqomah ya, menjalankan thariqah wadiran sabadiyah dengan sebaik-baiknya demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Rajin terus, tingkatkan terus. Sekarang tahun berapa? Tahun 2005 kali sebelum tidur la ilaha illallah yang benar, yang diajarkan oleh guru kita, yang keras, yang semangatnya, yang ada spiritnya, ada tenaganya buat ruh kita. La ilaha illallah, la ilaha, tidak akan sampai. Yang sampai itu dengan teori, dengan sistem, dengan cara yang oleh guru mursyid diajarkan. Kita mau bikin bolu, ada gurunya nggak? Ada gurunya, kata gurunya begini. Kita nggak begitu. Kira-kira jadi nggak bolunya? Gitu, nggak? Begitu juga zikir, apalagi zikir
cek pegang bikin bolu teh, beli terigu, beli telur, beli mentega dan lain sebagainya. Ya beli singkong. Ya, tidak jadi. Makanya watabi sabila man anaba, ikuti orangnya bersama Allah. Watabi sabila sedang di jalan Allah, di tolikohnya Allah, karena orang tersebut sudah sampai kepada Allah. Karena orang tersebut selanjutnya atau hamba tersebut ruhnya akan menyampaikan kita kepada Allah. Semua yang merjibu bima kuntum ta'lamun. Kalau ingin disampaikan kepada Allah harus ikut Syekh Muhammad Abdul Qawas, Syekhul Maslul. Makanya tugas kita semua untuk sabili. Ajak semua orang, sahabat, teman, saudara, orang tua belajar toriko. Sabili, seru kepada toriko. Sabili itu toriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.